Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak tabi pun. Oke, Ibu ucapkan selamat datang kepada para peserta MPLS SMK Minhajul Ulum. Oke, di sini Ibu adalah pemateri untuk mengenalan lingkungan sekolah SMK Minhajul Ulum. Oke, sebentar. Nah, oke ya, jadi untuk beberapa saat nanti Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang kurikulum yang ada di SMK Minhajul Ulum ya. Tetapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Nah, oke, di sini ini adalah biodata Ibu. Nama Ibu Siti Rohana. Kemudian Ibu di SMK Minhajul Ulum itu mengampu 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, itu untuk semua jurusan. Kemudian yang kedua pemrograman dasar, dan yang ketiga teknologi layanan jaringan. Ini khusus yang jurusan TKJ. Nah, riwayat pendidikan Ibu dulu pernah belajar D3 komputer pemrograman di AMIK DCC Bandar Lampung, kemudian S1-nya sistem komputer di STIMIK Pringsewu, dan Ibu mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Jakarta. Nah, Ibu di SMK Minhajul Ulum itu punya tugas tambahan, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum yang ada di SMK Minhajul Ulum. Kita lanjutkan next. Nah, sebelum kalian tahu kurikulum yang ada di SMK Minhajul Ulum, pertama-tama Ibu mau kasih tahu kenapa kalian itu tepat pilih SMK. Kenapa harus pilih SMK? Kenapa kalian harus masuk di SMK? Kenapa kalian sekolah di SMK? Yang pertama, kalian sekolah di SMK itu bisa memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Artinya, jika kalian mau masuk SMK, itu sudah menyesuaikan dengan pribadi masing-masing. Misalnya yang bisa berhitung, pintar rajin berhitung, nah itu nanti bisa masuk di akuntansi misalnya. Terus yang suka otak-atik komputer nanti bisa masuk ke TKJ. Atau yang suka motor misalnya, suka dandan motor, kemudian modifikasi motor, itu bisa masuk teknik bisnis sepeda motor ya. Nah, kenapa sih? Itu sudah sesuai bakat dan minat masing-masing siswa. Terus kita lihat dari lulusannya. Ketika lulus dari SMK itu bisa langsung kerja, karena sekolah menengah kejuruan itu sudah dengan sesuai jurusannya masing-masing. Jadi sudah lulus SMK itu bisa langsung siap kerja sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, selain lulus langsung bisa kerja, itu juga bisa melanjutkan kuliah. Ini sengaja Ibu ambil, ini contoh-contoh kakak alumni dari SMK Minhajul Ulum. Ini yang lulus sekolah langsung kerja di bandara. Kemudian ini ada yang lulus sekolah SMK, kemudian dia kerja dulu sebenarnya. Ini Mbak Mita namanya. Itu kemudian bisa juga langsung melanjutkan kuliah. Kemudian bisa juga lulus sekolah itu berwira swasta. Ini contohnya yang TBSM. Nah, bisa buka bengkel di rumah atau bisa sebenarnya TKJ juga bisa, misalnya buka rental komputer atau mungkin buka jual beli itu peralatan TKJ, laptop,
kemudian instalasi dan sebagainya. Gitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, di SMK Minhadul Ulum itu mempunyai 3 kompetensi keahlian atau 3 jurusan yang kalian harus pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Jadi di SMK Minhadul Ulum tuh punya 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah akuntansi keuangan lembaga, kemudian yang kedua teknik komputer dan jaringan, yang ketiga teknik dan bisnis sepeda motor ya. Jadi nanti kalian jangan salah pilih. Nanti ada tes jurusan, kemudian kalian pilih sesuai dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik gitu ya. Kemudian next kita lanjutkan materi struktur kurikulum di SMK Minhadul Ulum. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang ada di SMK Minhadul Ulum. Jadi beda dengan di SMP atau MTS atau jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kalau di SMK Minhadul Ulum itu belajar ada strukturnya ya. Yang pertama adalah muatan nasional atau sering kita sebut wajib A. Nah, wajib A itu kita belajar apa? Belajar pelajaran wajib di SMK yang sama dengan belajar di SMA, seperti pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Nah, itu semua tertuang dalam wajib A. Ini semua jurusan belajar ini. Kemudian yang kedua ada muatan kewilayahan atau sering kita sebut dengan wajib B. Nah, wajib B itu apa, Bu? Wajib B itu adalah seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Ini juga semua jurusan mengampu pelajaran ini. Gitu. Kemudian ada C, muatan kejuruan. Nah, itu hampir sama ya. Tadi yang akuntansi, ini yang TKJ. Itu C-nya itu muatan kejuruan. Di mana di C ini dibagi menjadi 3. Ya, ada C1, ada C2, kemudian ada C3. Kenapa, Bu, kok ada muatan peminatan? Ya, ini loh yang dinamakan sekolah kejuruan. Jadi ada muatan peminatan kejuruan. Ini sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau yang AKL nanti belajar tentang jurusan akuntansi. Jadi semua pelajarannya berhubungan dengan akuntansi. Dan kalau TKJ itu belajarnya semua tentang komputer. Jadi di sini mendalami apa semua yang ada di TKJ. Kemudian di TBSM juga demikian ya. Jadi di C itu ada muatan peminatan atau kejuruan. Nah, C ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah C1. Di mana C1 ini adalah dasar bidang keahlian. Jadi dasar bidang keahlian itu biasanya dia ada di semua jurusan. Ya, jadi di semua jurusan materinya sama atau mungkin ada sedikit yang berbeda gitu. Biasanya materi di C1 itu dasar bidang keahlian itu adalah simulasi komunikasi digital. Nah, itu adalah Ibu yang ngajar di semua jurusan. Kemudian ada fisika, ada kimia. Ya, itu untuk jurusan TKJ dan TBSM. Kalau jurusan akuntansi ya, itu ada IPA, ada ekonomi bisnis ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada C2 atau dasar program keahlian. Dasar program keahlian itu apa? Seperti kalau di TKJ itu ada sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, kemudian desain grafis. Nah, di sini Ibu juga ngajar ngampu pelajaran pemrograman dasar untuk jurusan TKJ. Nah, kemudian C3 itu ada kompetensi keahlian. Ini sudah
pelajaran yang semakin berat. Artinya ini sudah semakin menjurus atau sesuai dengan jurusannya masing-masing, sudah semakin mendalami. Misalnya di kompetensi keahlian C3-nya TKJ itu ada teknologi jaringan berbasis luas atau WAN atau jaringan WAN ya. Kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan. Di sini kalian membuat jaringan nanti dengan Pak Anjar atau dengan Pak Febri ya. Kemudian administrasi sistem jaringan. Nah, di sini ada teknologi layanan jaringan. Nanti bertemu dengan Ibu lagi di C3 yaitu teknologi layanan jaringan. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. PKK ini produk yang dihasilkan oleh jurusan TKJ atau jurusannya masing-masing sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, gitu ya. Nah, itu tadi muatan, peminatan atau kejuruan C1 sampai dengan C3. Nah, ini ada struktur kurikulum TBSM. Ini sama ya, sama untuk wajib A, wajib B, kemudian C1 itu masih sama ya. Kemudian di sini yang membedakan adalah C2 dan C3. Di sini kalau C3-nya sudah misalnya pemeliharaan mesin sepeda motor, kemudian pemeliharaan sasis dan sebagainya. Nanti dengan guru produktifnya masing-masing ya nak ya. Nah, kemudian di SMK Minhadul Ulum itu juga punya muatan lokal atau yang tidak diajarkan di sekolah lain, seperti bahasa Arab ya, karena kita pondok pesantren ya, kita punya muatan lokalnya bahasa Arab. Di sini kalian akan belajar bahasa Arab. Kemudian ada Al-Quran hadis. Nah, kalian juga akan belajar tentang hadis-hadis ya. Kemudian ada lagi muatan lokal yang umum. Ini di semua sekolah ada dan ini termasuk materi mata pelajaran baru yaitu pendidikan anti korupsi ya nak ya. Di SMK Minhadul Ulum juga belajar tentang pendidikan anti korupsi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem penilaian yang ada di SMK Minhadul Ulum itu ada dua ya nak. Untuk SMK Ibu rasa semua hampir sama ya, ada dua penilaian. Ada penilaian praktik dan ada penilaian teori. Kalau di SMK itu sekitar 70%-nya adalah praktik dan 30%-nya adalah teori ya. Jadi penilaian praktiknya itu prakerin atau praktek kerja industri sesuai dengan jurusannya masing-masing. Seperti ini. Ini kemarin kita baru memberangkatkan anak-anak prakerin. Ini untuk jurusan TKJ. Kemudian ini jurusan akuntansi dan ini teknik bisnis sepeda motor ya. Untuk teknik bisnis sepeda motor biasanya kita di luar ya nak, di Yamaha dan sebagainya. Ini berhubung dengan COVID kita hanya di lokalan saja. Kalau untuk yang akuntansi ini biasanya di kantor-kantor kecamatan, kantor polisi, kemudian di bank-bank dan sebagainya. Kalau untuk jurusan TKJ itu kita ada LPK ya, di Pringsewu itu ada 4 LPK yang sudah kerjasama atau MOU dengan kita gitu. Jadi nanti kalau sudah PKL ini adalah penilaian praktek, nilainya 70%. Nah, di sini semua siswa mempraktekkan apa yang kita pelajari di sekolah di dunia industri atau dunia usaha. Sehingga kalian lulus dari SMK selain teori, kalian sudah langsung bisa praktek kerja. Karena di sini ada penilaian kerja atau PKL ya. Praktek kerja lapangan, langsung kerja di dunia industri atau dunia usaha atau perkantoran. Oke. Kemudian ada penilaian teori sama ya, kita ada kita ada sholawat pagi berjamaah. Ada sholawat pagi. Sholawat pagi ini wajib hukumnya untuk semua siswa. Jadi nanti kalau sudah jadi siswa SMK Minhadul Ulum, wajib berangkat pagi untuk melaksanakan sholawat bersama. Kemudian ada penilaian harian, ada penilaian
tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu gurunya ya, ini kakak-kakak kemarin yang mau berangkat PKL, sengaja Ibu tampilkan supaya kalian tahu bahwa kurikulum atau pembelajaran nanti di SMK itu akan seperti ini. Jadi gambarannya begitu masuk SMK, oh nanti tujuan saya seperti ini. Oh nanti saya lulus harus bisa seperti ini. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan next. Oh, ternyata sudah habis materi kita. Nah, nanti kita sambung lagi di luar jam PLS ya, Nak ya. Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Minhadul Ulum. Selamat datang di SMK Minhadul Ulum. Mudah-mudahan kalian semua menjadi siswa SMK yang sesuai dengan keinginan kalian, jurusannya masing-masing. Dan ingat, kita masih ada di kondisi pandemi, jadi ingat protokol kesehatan. Cuci tangan, gunakan hand sanitizer, gak usah salaman dulu, kemudian jaga jarak, pakai masker, ya Nak ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, bumi kita sehat, kita bisa kembali beraktivitas melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ibu juga sudah ingin bertemu dengan kalian. Selamat datang, Ibu ucapkan untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.